haleluya. Kau sungguh baik, so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. Hallelujah. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Allah kita di sorga. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita membuka setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Nya jadi berkat baru, menjadi kekuatan baru. Biar kita semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Biar kita tetap setia dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, kita mau katakan kita tetap cinta Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Pujian mengatakan, ku tetap cinta padamu Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pada Pak Gembala, ku tetap cinta. Mari kita bangkit berdiri dan anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. tetap setia. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan.
ku tetap setia. Anak-anak sekolah minggu sikap berdoa, ayo. Haleluya. Topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang dimiliki. Hamba menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami. Tuhan yang memberkati mereka semua. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi anak-anak kekasih kami ini, sehingga mereka boleh mengalami pengenalan takut akan Tuhan dalam kapasitas usia mereka. Kami menumpangkan tangan atas mereka, dan Tuhan yang akan senantiasa mengawal mereka. Karena itu mampukanlah kami semua orang-orang dewasa yang dalam kehidupan mereka semua ini boleh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan, sehingga anak-anak kekasih kami boleh mengalami pengenalan takut akan Tuhan sejak dini, sehingga sampai selama-lamanya mereka akan memuliakan Tuhan. Berkati mereka semua yang akan memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu dalam kebaktian sekolah minggu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Haleluya. Tetap cinta, tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang. Tuhan sanggupkan kami untuk sungguh-sungguh mengalami penyertaan-Mu dalam hidup ini. Immanuel. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tiada pernah saat pun berlalu tanpa kebaikan. Amin. Karena kami sendirilah yang membuktikan, dan kamilah bukti dari kebaikan-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Oh, riala baba siata karala baba. Oh, riala
sandara tata karara baba sikiara rata kapara masokia parara balara apa yang ku Uriara lama sandara rara iara lama sandara biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selamanya. Amin, amin, amin. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu, dan biarlah komitmen ini kami boleh hidupi karena Tuhan yang menyanggupkan. Karena tidak ada seorang pun daripada kami yang dapat mengasihi Tuhan, yang dapat tetap setia kepada Tuhan dengan kekuatannya, tetapi kami akan mampu karena Tuhan. Karena itu kami perlu selalu kebenaran firman-Mu. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami supaya kami mengerti dan supaya kami sanggup melakukan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berbahagia karena mendengar dan melakukan. Kami boleh menjadi orang-orang terberkati, beruntung dalam hidupnya karena kami dengar dan kami taat melakukan. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini di minggu ketiga bulan Desember, sudah ya hari minggu ketiga, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun tahta Allah, mendirikan tahta bagi Allah. Minggu pertama kita belajar kebenaran firman Tuhan, suatu istilah dalam bahasa Latin, coram Deo, bahwa Tuhan melihat. Dengan memahami istilah ini, maka kita akan berupaya hidup menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat, bahkan untuk segala sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, kita akan berupaya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bahkan kebenaran yang kita lakukan karena tidak dilihat oleh manusia, kita tetap percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang penyembahan sejati berdasarkan surat Rasul Yakobus, bahwa penyembahan sejati itu sebenarnya adalah hidup di dalam ketaatan. Penyembahan sejati juga itu kita lakukan dalam bentuk menguasai perkataan kita. Penyembahan yang sejati itu juga adalah melakukan tindakan-tindakan kemurahan hati, tindakan-tindakan kebaikan, membantu orang dan rupa-rupa tindakan karitatif lainnya. Itulah penyembahan. Jadi kesalehan tidak ada hubungannya dengan masuk surga.
tetapi kesalehan berhubungan erat dengan penyembahan. Mengapa kita menyembah Dia? Karena kita mengasihi Dia. Amin. Amin. Minggu ketiga ini kita akan belajar membangun tahta Allah berdasarkan Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat 9. Karena itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Mazmur atau Mismor. Ya, bisa juga ada dari kata zamar karena bicara tentang musik, petikan. Ya, zabur ya itu dari kata itu. Kemudian diarabisasi, dijadikan bahasa Arab. Oke. Hanya seperti yang saya ulang-ulang kata, bilang bahwa kadangkala ada istilah atau ada kata yang dipergunakan sama dengan makna yang berbeda. Contoh kata rasul, toh? Sama-sama menggunakan kata itu, tetapi ketika kita memaknai, menggali lebih dalam, maka kita akan temukan definisi yang berbeda. Maka ketika orang berbalas pantun tanda kutip, apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus? Maka jawabannya ya dan tidak. Iya tuh? Ya dan tidak. Sama dalam hal apa? Beda dalam hal apa? Begitu. Bisa saja kita menggunakan satu term satu istilah tapi memiliki makna yang berbeda. Seperti istilah Tuhan, kata-kata bahkan Allah. Kita menggunakan kata Allah. Alif, lam, ha. Kalau ditulis begitu tuh. Dengan kata yang sama tapi memiliki perbedaan dalam konteks maknanya. Oke. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Mazmur pasal 99. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Judul Alkitab, judul perikop dari bacaan ini yaitu Tuhan Raja yang Kudus. Ya. Yahweh Malak Hakodes. Gitu. Jadi kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Yod He Vav He. Kalau kata huruf itu. Jadi biasa karena tidak dibaca oleh orang Israel sehingga mereka membaca dengan kata Hashem atau Hasim. Nama itu atau Adonai yang berarti juga Tuhan yang besar. Oke. Tuhan itu raja. Melek. Maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub. Maka bumi goyang. Ayat 2. Ya, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, ada kata-kata
Tetap kembali ke ayat tadi Pak Yance. Kata-kata seperti ayat 9 itu, ayat 5 juga ada. Ya, ayat 9 perhatikan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Ya, karena di ini perjanjian lama, maka pasti seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu ditulis YHWH. YHWH adalah Elohim kita. Dalam konteks perjanjian baru kita akan membaca begini. Tinggikanlah Yesus Allah kita. Amin. Amin. Ya. Begitu. Jadi Yahweh dalam perjanjian lama memanifestasikan dirinya dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide berikutnya. Alkitab dengan tegas di sini dikatakan bahwa Allah adalah raja. Melek. Kalau malaikat. Tahu? Ya. Allah adalah raja. Bicara tentang raja, bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Ya. Dan Alkitab bilang begini, dia bersemayam dalam kemuliaan, duduk di atas kerub-kerub. Ayat 1 dibilang begitu. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dalam konteks perjanjian baru kita akan membaca Yesus Kristus itu adalah sang raja. Jadi kalau ada yang bilang Yesus Kristus itu nabi, ya nabi. Imam, ya imam. Raja, ya raja. Tetapi kalau ada yang bilang Yesus Kristus itu hanya nabi, itu yang kita tolak. Karena bukan hanya nabi. Gitu ya. Ini sedikit PA bagi kita. Oke. Allah adalah raja yang tinggal di dalam kafot kemuliaan, dan dia duduk bertahta di atas kerub. Apa itu kerub? Kalau kita baca di perjanjian lama, kerub itu sama dengan malaikat, walaupun begini, malaikat secara umum lalu ada kerub begitu. Kalau kita baca di perjanjian lama, khususnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, kemudian kerub dipakai oleh Tuhan untuk menjaga pohon kehidupan. Kemudian kerub juga digambarkan seperti manusia atau makhluk surgawi yang bersayap. Itu kita bisa lihat di tutup pendamaian. Ya. Kerub adalah malaikat, katakan begitu sederhananya. Uniknya, perhatikan ini ya. Allah yang sang raja itu menjadikan malaikat, makhluk surgawi itu sebagai kursinya. Iya, bisa mengerti? Bayangkan. Maka semampu-mampunya, semulia-mulianya, ya maksudnya malaikat waktu datang memberitakan Natal kepada gembala itu kan bercahaya. Lalu mereka menyanyikan suatu doksologi mulia, suatu nyanyian yang gegap gempita. Tetapi segala apa yang ada pada malaikat, mereka tidak dapat melebihi Allah. Bahkan jelas di sini dikatakan dia duduk bertahta di atas kerub-kerub. Dan uniknya Bapak Ibu, Pak Yance bisa buka satu ayat Mazmur 22. Perhatikan ya, Allah duduk, ini kerub malaikat itu dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemampuannya sebagai makhluk surgawi, tapi kemudian Allah menjadikan kerub sebagai kedudukannya. Ya. Mazmur 22 ayat 4. Ini ayat 5 ini.
kalau jadi ada perbedaan penomoran. Ya ini. Oke. Perhatikan ini ya. Tadi kerub malaikat surga itu sebagai kursi Allah. Lalu di ayat 3 Mazmur 22 dikatakan bahwa nyanyian umat Israel, nyanyian sekarang di konteks perjanjian baru, Israel itu yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan. Israel itu semua suku bangsa apapun yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus mati sebagai kurban dan bangkit, maka dia Israel. Jadi beda ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus memahami tentang istilah ini. Sama dipakai dengan makna yang berbeda. Lalu bagaimana dengan Israel yang sedang konflik itu? Yaitu suatu bangsa dan tidak akan mungkin terambil daripada mereka sebagai yang terpilih. Umat perjanjian ya. Tidak bisa itu, tidak bisa dicabut. Makanya Tuhan Yesus bilang keselamatan lewat jalur bangsa itu. Tetapi kemudian secara keseluruhan kita adalah Israel karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Surat Rasul Petrus berkata seperti itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Begitu kan? Itu semua itu melekat pada Israel di perjanjian lama, tetapi kemudian diberikan kepada gereja. Maka Israel zaman perjanjian baru adalah gereja Tuhan. Oke? Oke, sekarang ini dikatakan di sini bahwa padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam, yang tinggal, duduk, bertahta di atas nyanyian umatmu. Tadi kerub yang diduduki, yang ini Tuhan duduk di atas nyanyian kita, puji-pujian kita. Sehingga saya mau bilang begini, bahwa bahkan ketika kita menyanyi fals sekalipun, di pemandangan Tuhan dia mulia. Nyanyian kita tuh yang fals itu sama dengan malaikat itu ya. Maka marilah seperti surat Ibrani bilang, marilah kita mempersembahkan kurban berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Karena itu Yakobus kita belajar minggu lalu, salah satu bentuk ibadah sejati itu adalah mengekang lidah kita untuk hal-hal perkara-perkara jahat, tetapi akan tetap kita pakai untuk perkara-perkara yang baik. Amin. Nyanyian kita sama dengan kerub. Begitu. Nah, saya ada baca satu artikel unik. Kerub itu kalau ditulis kan bahasa Semitik itu selalu hanya konsonannya. Seperti bahasa SMS. Jadi kalau kerub itu ditulis KRB, kerub, KRB. Tapi kalau dibaca dari sana BRQ menjadi burak. Saya pikir cocologi juga ini. Baca ke sini kerub, balik ke sana jadi BRQ, burak. Burak itu suatu makhluk mitologi juga yang bersayap. Pokoknya begitulah. Kalau Bapak Ibu baca itu sampai saya berpikir ini juga cocologi juga ini. Oke, kembali ke bacaan kita. Allah adalah raja yang tinggal, dia bertahta dan duduk di atas kerub. Itu bacaan kita tadi. Slide yang tadi Pak Yance, slide kedua. Jadi yang seperti saya bilang tadi sebelumnya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa Allah menyatakan bahwa di atas dia tidak ada lagi dengan gambaran ia menduduki kerub. Makanya nyanyian itu tuh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Selesai. Kita boleh hormat orang tua, kita hormat pemimpin kita muliakan para pemegang kekuasaan, otoritas, misalkan di jalan polisi lalu lintas, tetapi kemudian di atas semuanya itu ditutup dengan Tuhan di atasnya. Begitu, lihat. Jadi Allah yang adalah raja itu menyatakan kemuliaannya, kemahatinggiannya dengan duduk di atas kerub. Begitu.
Nah, pada saat kita memuji Tuhan, kita mendirikan tahta. Kita membuat kursi yang tadi saya bilang itu. Waktu kita menyanyi, kita membuat kursi bagi Tuhan untuk menduduki tahta itu. Nah, seperti itu. Dan hari ini kita akan belajar 3 perkara. Mengapa itu pertanyaannya? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus membangun tahta bagi Dia? Berdasarkan nats bacaan pasal 99 Mazmur ayat 1 sampai 9. Jawaban yang pertama, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus mendirikan tahta baginya? Karena ayat 1 sampai 5, Tuhan itu berkuasa. Slide berikutnya. Ini jawaban pertama. Mengapa sih kita harus mendirikan tahta bagi Tuhan? Mengapa kita harus sediakan kursi baginya? Kursi yang berupa puji-pujian itu. Pujian baik mulut maupun tangan, tindakan. Karena kalau kita baca di Ibrani itu, marilah kita mempersembahkan kurban berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan perbuatan baik. Itulah kurban yang berkenan kepadanya, begitu ya. Mengapa? Karena ya Tuhan berkuasa. Ayat 1 sampai 5. Di situ berulang-ulang kali dikatakan Dia berkuasa. Ayat 2. Kekuasaan Tuhan dinyatakan maha besar dan tinggi mengatasi segala bangsa di ayat 2. Tuhan itu maha besar di Sion. Sion itu Yerusalem, ya, gunung tempat bait Allah didirikan. Dari kata itu lahir gerakan Zionisme. Dan Ia tinggi mengatasi segala suku apapun. Sesuperiornya suku bangsa apapun di muka bumi ini. Walaupun dalam konteks kekristenan tidak ada suku bangsa yang superior, unggul dari satu dengan yang lainnya. Karena firman Tuhan bilang begini, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka tembok pemisah rubuh. Ya, rubuh. Kalau di konteks agama lain ada suku, misalkan ya suku bangsa yang lebih mulia dari yang satu. Satu lebih mulia dari yang lain. Di kekristenan tidak ada. Rubuh semua. Oke? Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan itu maha besar di Sion. Ia tinggi mengatasi segala suku bangsa. Ya, terkenalnya, semasyur-masyurnya, seterkenal-terkenalnya bangsa pada saat itu, suku bangsa, lebih termasyur Tuhan. Namanya besar dan dahsyat. Ayat 3 disebut begitu. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Nama Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan juga dikatakan ayat 4, Raja yang kuat dan mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Jadi kekuasaan Tuhan dalam bacaan kita ini dinyatakan bahwa Dia mengatasi segala bangsa. Yang kedua, bahwa ya namanya besar dan dahsyat. Nama Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca Alkitab selalu begitu. Nama itu pribadi. Mereka ingin memusnahkan nama kami dari muka bumi ini. Maksudnya mereka mau hilangkan kami, begitu. Nama itu adalah pribadi. Kemudian selain itu Dia kuat dan adil. Karena itu kenapa kita memuji, memuliakan Dia, membangun tahta atasnya? Karena Tuhan berkuasa. Seperti itu. Analoginya di dunia ini kita, kalau ada orang yang berkuasa, kepala kantor dia atau orang-orang tertentu yang memiliki otoritas besar di hidup kita, ketika dia hadir, maka tidak bisa tidak kita akan mempersilahkan dia duduk di kursi yang khusus bagi mereka. Iya tidak? Karena kekuasaannya.
Karena apa yang melekat pada orang itu. Misalkan Bapak Wali Kota datang, lalu mari Pak duduk di kursi ini, kursi yang memang untuk dia. Apalagi Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa, namanya besar dahsyat dan kuat serta adil. Karena itu pertanyaan pertama, mengapa kita harus mendirikan tahta bagi Tuhan? Dan tahtanya itu dalam bentuk memuji Dia. Karena Dia berkuasa. Amin. Nah, slide berikutnya. Karena Tuhan berkuasa, maka kita bisa berharap hal apa saja kepada Dia yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu Dia sanggup lakukan. Maka kita berharap kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, maka kita harus memuji Dia yang sama dengan mendirikan tahta bagi Dia. Artinya kita berharap kepada pribadi yang sanggup mengatasi segala persoalan kita. Analoginya seperti itu. Kalau kita tahu Bapak Wali Kota atau pemimpin-pemimpin yang punya kuasa besar sanggup melakukan barang sesuatu hal dalam hidup kita. Misalkan ada orang yang sudah lama ingin jadi pegawai negeri, lalu kepala dinas punya otoritas, dia bisa jadi pegawai negeri. Kan dia dimuliakan tuh. Hadir di rumah, mari Pak, duduk Pak. Kenapa? Karena dia menggantungkan harapannya kepada orang pribadi yang sanggup untuk menjawab pengharapannya. Begitu juga kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita berharap kepada Dia karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita meninggikan Dia? Karena kita berharap, kita mengandalkan Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Karena itu Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 2 bilang begini, menyanyi itu adalah baik. Mazmur 92 ayat 2. Pak Agustinus baca dulu. Tolong baca. Ya. Mazmur 92. Ya. Ya. Adalah baik. Garis bawahi itu. Itu sesuatu tindakan yang benar. Suatu tindakan yang memang saudara dan saya harus lakukan. Adalah baik. Untuk mendirikan tahta bagi Tuhan. Di sini dikatakan menyanyikan syukur kepada Tuhan. Menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Itu baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dalam pergumulan sekalipun. Dalam tantangan sekalipun. Dalam persoalan sekalipun. Adalah baik menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Karena dengan demikian kita mendirikan, kita sedang membuat kursi supaya Tuhan duduk di kursi itu. Kalau Tuhan duduk di kursi itu artinya Dia ada dalam hidup kita. Kalau Dia ada dalam hidup kita, apa yang tidak bisa Dia lakukan? Semuanya bisa. Amin. Jadi mengapa kita mendirikan tahta bagi Tuhan? Karena Tuhan itu berkuasa. Karena Tuhan itu sanggup. Amin. Amin. Yang kedua, mengapa? Karena Tuhan itu kudus. Mazmur 99 ayat 3 ayat 5-9 firman Tuhan bilang begini. Sungguh biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Kemudian diulangi di ayat 5, kuduslah Ia. Dan ayat 9, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Selain berkuasa Tuhan layak ditinggikan. Selain karena Ia memiliki kekuasaan. Tuhan layak ditinggikan dan menerima ucapan syukur serta bersemayam di tahtanya karena sifatnya. Kudus atau suci. Kudus bicara bukan hanya suci,
bukan hanya bicara tiada bercacat, tetapi bicara tiada terjangkau. Tuhan kudus bukan hanya bicara tentang suci, tidak bersalah, tidak bernoda, tetapi kudus menyangkut juga kedudukannya yang tidak dapat dijangkau. Karena itu kita harus mendirikan tahta bagi Dia yang kudus itu. Slide berikutnya, bahwa kita bersyukur karena untuk menghampiri Dia yang kudus tidak bisa dijangkau, itu Dia sudah terlebih dahulu menjembatani dirinya dengan saudara dan saya. Jadi Tuhan itu terlalu transenden, terlalu jauh dan tidak bisa sanggup kita hampiri Dia. Karena itu Tuhan yang menghampiri kita dengan datang dalam pribadi Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan." Amin. Ego eimi ho hodos. Hodos dalam bahasa Yunaninya itu jalan. Ya, torik dalam bahasa Arab. Tuhan bilang saya jalan. Maka ada lahir kata sinode itu. Sinhodos, jalan lain. Ada gereja sinode itu. Saya mi jalan. Karena ketidakmampuan kita untuk menghampiri Tuhan, Tuhan datang menghampiri saudara dan saya. Oke. Mari kita buka ayatnya dulu. Melalui darah yang ditumpahkan di atas kayu salib, kemudian darah itu menyucikan kita sehingga kita bisa terkonek dengan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 30. Nanti kita lihat timbal baliknya ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus kita. Begini. Ini posisi kita manusia. Sky diadu dulu, Mbak. Apa bagaimana? Main di luar ya. Ya, perhatikan. Ini manusia, ini Tuhan. Manusia tiada dapat menjangkau Tuhan. Oke? Maka inisiatif dari Tuhan. Darah tertumpah sehingga kita terkoneksi. Itu dari pihak Tuhan. Jelas. Oleh Dia berinisiatif. Kamu berada dalam Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia menebus. Itu dari pihak Tuhan. Oke? Itu dari pihak Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita punya bagian yang itu namanya tanggung jawab kekristenan. Ayat slide berikutnya Pak Yance. Slide yang lebih di atas lagi tadi. Dari pihak Tuhan itu yang putih. Yang hijau begini. Karena Dia yang kudus berkenan, Dia melalui Roh Kudus dalam hidup kita, maka selayaknya kita menjaga kekudusan. Oke, begini. Ini kita manusia, ini Tuhan. Manusia tiada dapat menjangkau Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita supaya kita terkoneksi. Kita dikuduskan. Kita orang berdosa. Status kita orang berdosa. Kita dikuduskan. Dibenarkan tadi itu, ditebus. Sehingga kita boleh terkonek kepada Dia yang tidak bisa terkonek. Oke. Tapi bukan berarti kemudian kita asik-asik saja tidak punya bagian kita. Alkitab dengan tegas mengatakan, Ibrani, Pak Yance buka, Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. 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
Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Tadi dari pihak ini kita terkonek kepadanya. Dari sini, saudara bisa paham? Oke? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hah? Sementara tadi dibilang Tuhan yang berinisiatif terkonek. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Yaitu untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Karena itulah mengapa kita mendirikan takhta bagi Tuhan. Ibarat orang oleh kemurahan hati seseorang diberikan kepada orang itu hadiah yang besar. Nih motor untuk kamu. Oke? Gratis. Bagian kamu pakai tuh motor. Jangan parkir saja di rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang berdosa yang sudah dikuduskan, dibenarkan. Perhatikan ya, dikuduskan, dibenarkan, ditebus. Itu dari pihak Tuhan. Tetapi kita perlu hidup menguduskan diri kita. Hidup dalam kebenaran. Hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Amin. Itu bagian kita. Persoalan kemudian kita jatuh bangun itu bukan soal. Karena kita percaya kasihnya teramat dalam, teramat tinggi, teramat panjang, dan teramat lebar. Amin. Saya mau bilang begini. Ya, tidak ada gading yang tidak retak. Tetapi karena kasihnya itu, dia bisa memaklumi keretakan-keretakan dari gading itu. Saya tidak ajarkan saudara dan saya untuk masa bodoh untuk melakukan tanggung jawab. Tapi sekiranya saudara secara batin dan sudah berupaya sungguh-sungguh. Tetapi kemudian kita jatuh bangun dalam usaha kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Karena kasihnya lebih dari semuanya. Amin. Tetapi kalau kita masa bodoh, tunggu tanggal mainnya. Begitu maksud saya. Ada bagian kita. Ada bagian kita. Tetapi kasihnya itu yang akan menyempurnakan. Oke. Mengapa kita mendirikan takhta bagi Tuhan? Mengapa kita memuji muliakan Dia? Karena Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan banyak hal. Dan sanggup melakukan bukan banyak hal, segala perkara, segala hal. Kenapa kita memuji memuliakan Dia mendirikan takhta baginya? Karena Dia kudus. Maka ketika kita dengar kata kudus itu kita langsung bilang begini, oh betapa besar anugerah yang diberikan kepada kita. Orang berdosa yang dibenarkan. Di mana-mana orang berdosa tidak benar. Ya. Di mana-mana orang berdosa itu statusnya tidak benar. Tapi kita adalah orang berdosa yang dibenarkan. Karena ini menyangkut yang berikutnya nih. Yang ketiga, Pak Yance, mengapa kita membangun takhta bagi Tuhan? Karena Tuhan itu adil. Ayat 9, pasal 99 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan mereka. Hah? Mengampuni, membalas. Sekali lagi, Engkau Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang membalas perbuatan mereka. Pengampunan berjalan dengan pembalasan. Bagaimana bisa tuh? Bisa. Tuhan menawarkan dan menyediakan
yang namanya anugerah. Kasih karunia bagi saudara dan saya yang mau terima. Oke? Tuhan menyiapkan, menyediakan kasih karunia atau anugerah bagi mereka yang mau menerima. Tetapi juga menyatakan penghukuman bagi yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau percaya. Slide berikutnya Pak Yance. Ini yang saya bilang. Kasih dan keadilan. Upah dosa adalah maut. Segala dosa pelanggaran harus menerima ganjaran. Itu adil. Tidak sampai saja orang mengaku. Misalkan saya hakim, ada terdakwa. Bapak A berdasarkan bukti-bukti, Bapak bersalah atas kasus korupsi. Lalu Bapak ini bilang begini, iya benar saya korupsi. Tidak serta-merta saya bilang begini, karena kau sudah mengaku, maka kau tidak dihukum. Itu tidak adil. Maka kita akan bilang, nyamunyi. Kau makan uang negara baru kau hanya mengaku lalu tidak dihukum. Itu tidak adil. Iya toh? Kamu terbukti telah membunuh. Betul Bapak Hakim. Ya karena kamu sudah mengaku, maka kamu tidak dihukum. Oh itu tidak adil. Harus adil. Orang harus dihukum. Itu keadilan. Tapi uniknya ini. Kasih dan keadilan Allah itu harmonis. Makanya berulang-ulang kali saya bilang di atas kayu salib itu kasih Allah dan keadilannya berpelukan mesra. Nanti sebentar kita lihat. Kemudian dikatakan begini, tidak berseberangan satu dengan yang lain. Tidak berbalik-balikan. Kasih di sana, keadilan menghadap sana. Tidak, mereka berhadap-hadapan, berpelukan mesra. Dia tidak memaksakan kasihnya tetapi juga tidak menahan-nahan hukuman. Dia tidak datang dengan pedang lalu dia berkata, kamu harus menerima. Tidak. Dengan suara lembut di depan pintu. Shalom. Shalom. Ada orangkah di dalam? Wahyu pasal berapa tuh? Pasal 3 kah? Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Sekiranya ada orang di dalam rumah dan orang itu mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan aku akan makan dengan dia, dia akan makan. Jadi perhatikan, Tuhan bilang begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, tok tok tok. Lalu sekiranya ada orang dalam rumah mendengarkan suaraku dan ia membukakan pintu. Jadi keputusan orang itulah yang membukakan pintu. Tuhan bilang begini, tidak bilang begini, sekiranya ia tidak membukakan pintu bagiku, aku akan tendang masuk dan aku memaksakan masuk. Tidak. Tidak. Maka dalam hal ketaatan, pernahkah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara memutuskan untuk tidak taat melakukan dosa, pernahkah ada tangan panjang turun dari langit mencegah saudara untuk tidak berdosa? Tidak. Cukup kebenaran firman Tuhan ini. Tinggal saudara memilih untuk melakukan atau tidak. Saya melakukan atau tidak. Karena baik melakukan maupun tidak melakukan, sama-sama diganjar. Satu ganjaran pahala, satu ganjaran penghukuman. Lalu mau bikin apa? Ya sudah, serahkan kepada keadilan Tuhan. Begitu toh? Karena itu kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi hakim karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Cukuplah bagi kita kebenaran yang menghakimi kita. Amin. Tapi sabar dulu. Jangan terlalu takut untuk hal ini juga gitu ya. Firman penjelasan ini dikatakan, karena kematian Kristus di atas kayu salib, kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Sehingga kita diselamatkan. Dosa itu harus dihukum, tapi kemudian ada darah yang ditumpahkan sebagai pengganti.
Tetapi keadilannya juga dinyatakan dengan menimpakan hukuman kepada Kristus sebagai kafara, kurban pengganti. Artinya seharusnya kita yang dikurbankan, yang disalib, mati karena pelanggaran, tetapi Yesus yang menanggungnya. Maka pertanyaan orang bilang begini, mengapa perlu juru selamat? Mengapa perlu penebusan dosa? Karena Tuhan tidak bisa tidak. Dia adil dan dia kasih. Orang kan gampang saya bilang, kalau Tuhan mau ampuni ya dia ampuni. Ya betul, kalau Tuhan mau ampuni, ampuni betul. Itu kasih. Tetapi dia tidak adil untuk hal itu. Dan itu sudah disetting sejak awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Tuhan mengorbankan binatang untuk diambil kulitnya, untuk menjadi penutup kafara, kafir atas telanjang yang merupakan gambar dosa. Salah apa binatang yang dikurbankan itu? Yang darahnya ditumpahkan dan kulitnya diambil untuk membungkus ketelanjangan Adam dan Hawa. Salah apa? Ya kan begitu, kalau kita mau menuntut bilang tidak usah perlu, tinggal diampuni saja tuh. Ya Tuhan mengampuni karena Ia mengasihi, tetapi Tuhan adil. Makanya ada, kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang suatu kisah tentang jenderal siapa itu, Samila Kak, yang ada pernah Rusia masih dalam bentuk kerajaan begitu, semacam ada seorang jenderal yang memimpin satu pasukan besar untuk melawan kekuasaan pada saat itu. Lalu kemudian mereka, ada singkat cerita bahwa bahan makanan mereka selalu hilang. Dilaporkan kepada dia bahwa kita selalu ada saja kehilangan, sehingga dia memutuskan, selidiki siapa yang bersalah atas kehilangan itu, dia harus dihukum. Maka setelah diselidiki, ternyata yang ambil mamanya. Kisah yang paling terkenal tuh, kisah itu biasa dipakai ilustrasi tentang kasih dan keadilan. Lalu kemudian dia berkata, penghukuman harus dilakukan. Saya pemimpin yang adil. Maka semua orang terkotak menjadi dua kubu. Satu yang salut kepada keputusan itu, tapi satu yang tidak mereka kasakusuk. Bisanya begitu. Orang tuanya mau dicambuk. Tapi dia bilang tetap harus dilakukan. Maka ketika hari hanya pelaksanaan hukuman, algojo untuk menyambuk disiapkan. Dan mamanya juga disiapkan. Dia harus menegakkan keadilan. Pencuri harus dihukum. Mamanya sendiri nih, adil toh. Tapi sebelum pelaksanaan hukuman itu, semua orang sudah akui bahwa dia adil. Kemudian dia mengganti mamanya yang siap dicambuk dengan dirinya. Itulah karena dia kasih. Maka keadilan berbarengan dengan kasih. Seperti yang kita pada poin 2 tadi. Bahwa dia telah membenarkan saudara, telah menguduskan saudara, telah menebus saudara dan saya. Tetapi ada bagian yang kita juga harus lakukan, yaitu terus menguduskan diri kita hidup dalam kebenaran. Termasuk di dalam hal ini. Tuhan itu adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu bentuk dari pujian penyembahan kepada Tuhan, mendirikan tahta baginya dalam hal ini adalah ketika saudara dan saya hidup dalam keadilan. Sering kita tidak adil. Diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap orang lain. Kita minta terus dimengerti orang. Tapi apakah kita juga adil mengerti orang lain? Ya tidak. Banyak-banyak hal kita berpikir seperti itu. Mestinya dia, kalau sudah mestinya dia itu. Padahal firman Tuhan dengan tegas mengatakan, perhatikanlah cara kamu
hidup. Karena itulah kenapa minggu lalu kita belajar salah satu bentuk dari penyembahan yang sejati itu ketika kita mengekang perkataan kita untuk hal-hal yang kotor jahat, tetapi tidak mengekang lidah mulut kita untuk perkara-perkara memuji muliakan Tuhan. Maka ketika dalam kehidupan kita mungkin kita melihat hal-hal yang tidak adil, bukan bagian kita untuk menghakimi ketidakadilan itu. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab juga bilang, lebih baik jatuh pada penghukuman manusia daripada jatuh pada penghukuman Tuhan. Artinya gini, kalau kita sudah menerima kasih karunia, kenapa kita tidak berkasih karunia terhadap sesama kita? Kalau kita juga sudah menerima keadilan daripada Tuhan, mestinya kita juga hidup dalam keadilan itu. Amin. Kita menuntut orang mengerti kita, maka kita harus juga bisa mengerti orang lain. Kita menuntut orang minta maaf kepada kita, tetapi harusnya kita juga bisa memaafkan. Karena itu Alkitab bilang begini, kalau kartu jokernya ada di tanganmu, langsung Bapak Ibu berpikir di mana lagi itu ayat itu. Kalau kartu jokernya ada di tanganmu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Gini. Sebentar, cari dulu ayatnya, ayat terakhir kalau begitu. Jangan sampai salah dimengerti. Kita akan berdoa habis itu. Saya cari dulu ya. Kata bergantung. Bergantung. Ada yang dapat kan? Ya? Ya, Roma 12 ayat 18. Pak Yance, Roma 12 ayat 18. Ayat terakhir ini. Betapa besar kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sedapat-dapatnya. Kalau bisa nih, dan biasanya kita bisa tuh ada pada kita. Kalau hal itu tergantung padamu, kalau hal itu keputusannya ada padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Gini, kita main domi nih. Yang suka main domi ya. Kita main domi. Tinggal satu kartu di tanganku. Sekali saya banting di sini, tak kancing semua jalan. Ada tuh begitu tuh main domi, apa namanya tuh? Palang apa namanya Pak Agus? Kandang paksa. Wih, ternyata juga ini. Kandang paksa. Ini nih, satu kartu ada di tanganku. Sekali saya banting di bagian situ, kandang paksa. Tapi Alkitab bilang begini, sedapat-dapatnya, sekiranya bisa. Itu bergantung padamu, kartumu itu. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bantinglah di bagian yang semuanya tidak terkunci supaya tetap mengalir permainan. Saudara paham? Seringkali dalam hidup kita ini bergantung pada kita. Hanya karena kita takut kehilangan untuk sesuatu hal itu sehingga kita pertahankan. Kalau perdamaian itu lahir karena engkau senyumi dia, senyumi saja. Saudara paham gitu? Walaupun kadang-kala juga begitu. Sedapat-dapatnya, sekiranya bisa, dan kalau memang itu bisa, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini bicara memang tentang damai, tapi ini bisa diterjemahkan, bisa dimanifestasikan dalam banyak hal dalam hidup kita. Kalau bergantung pada kita, mari kita yang usahakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pelayan, kita mau berdoa. Kita mendirikan, kita membangun tahta bagi Tuhan karena Dia berkuasa. Kita mendirikan tahta bagi Tuhan karena Dia kudus. Dia yang tiada terjangkau, diperkenankannya kita untuk menjangkau Dia.
Maka mari dirikan tahta bagi Dia. Kita mendirikan tahta bagi Dia karena Dia adil. Keadilannya berjalan bergandengan tangan dengan kasih-Nya, kebaikannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, sanggupkan kami agar dalam hidup ini kami tetap meninggikan Engkau, Allah yang Esa Tritunggal yang mulia. Karena Engkau berkuasa, sanggup melakukan segala perkara, dan adalah baik untuk memuji-muji Engkau. Horiata sangkara lama sandareti takala lam sangkiara takasakya untakala lama sakya pita patakara lamas. Horia lama sangkiara ta ana lama syanta pata pariata sangkita takya. Oh, mari kita sembah Tuhan, naikkan syukur, mari sama-sama. Tidak seorang pun berdiam. Paling tidak kita katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Terima kasih, sungguh Engkau baik. Yesus Tuhan. Renungkan bahwa bahkan kalau kita ada dalam pergumulan saat ini, mungkin kita sedang ada dalam persoalan, tetapi kalau kita masih boleh duduk di dalam ruangan ini, kita puji muliakan Tuhan. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Karena banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti yang saudara dan saya miliki. Oria lama santa tata karala babu, inana nama siapa para lama sangkarala babu. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Tiada pernah sesaat pun berlalu tanpa kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita masih bernafas sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Banyak orang yang sedang terbaring di ICU dengan selang-selang yang dipasang atasnya supaya bisa bernafas dengan baik. Dan kita boleh bernafas. Bahkan pun sekiranya orang-orang itu terbaring di rumah sakit dengan selang-selang yang dipasang supaya mereka masih bisa bernafas, itu juga karena kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, selamatkanku, sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, besar setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya
kiara laga babas. Oh, ya lama. Ya penuhkan, ya penuhkan, ya tabarabas, sanggarabas, ya rababas. Ya rabas, ya hasratku, hasratku, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa kami lebih jauh masuk dalam pengertian tentang kasih karunia, supaya kami boleh menghidupinya menurut kehendak Tuhan, menghidupi dalam tanggung jawab kami, tetapi juga menghidupinya di dalam anugerah pemberian. Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, supaya hidup kami hari lepas hari senantiasa kami mendirikan tahta bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat beritaan firman Tuhan yang telah memberkati kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Saya meminta kesediaan Ibu Mary Kurniawan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Berdoa. Kembali kami datang menghampiri Engkau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Panjang minggu Engkau sudah menjaga pelihara kehidupan kami, dan saat pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, mendengar, memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan kami lakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Dan saatnya kesempatan ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan korban tatangan buat pekerjaan Tuhan. Kau menilik dari tempat ketinggian-Mu, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan Kau memberkati setiap pekerjaan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melakukan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kesediaan Bu. Mari kita memberi dengan penuh sukacita pada siang ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yeay. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan syukur yang telah kita berikan bersama. Saatnya kita akan menyaksikan multimedia. Sebelum itu, kiranya jika ada jemaat Tuhan yang baru hadir pada pagi siang hari ini di ibadah minggu ini, puji nama Tuhan, kita akan sama-sama melihat Bethel News. Shalom, Jemaat Gereja Bethel. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam minggu ketiga bulan Desember ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus Pusat Hidupku, yang artinya Kristus harus menjadi prioritas utama dalam seluruh kehidupan kita, baik itu di dalam pikiran, tutur kata, maupun perbuatan kita. Bersama saya, Sekina Teofani, akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel dalam sepekan. Inilah Bethel News. Hadirilah ibadah Natal Gereja Betani pada hari Senin 18 Desember pukul 7 malam, bertempat di Plaza Umna Rijoli, lantai 3. Latihan musik untuk persiapan ibadah raya Minggu dan Natal akan diadakan sebanyak 2 kali, pada hari Kamis dan Jumat pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 24 Desember adalah sebagai berikut. WL, Saudari Lydia Tambunan, Singers, Ibu Dorkasa Rantai dan Saudari Sekina Teofani. Musik, Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur Julianto dan Saudara Benes Mowisu. Multimedia, Saudari Sisilia Mantong. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Pelayan tanggal 24 Desember adalah sebagai berikut. WL, Kakak Murti dan Kakak Desi, musik Kakak Mega, kegiatan games, nyanyi, dan tarian untuk persembahan malam Natal. Pendamping
kakak Abigail dan kakak Tinus. Hadirilah ibadah perayaan malam Natal, Minggu 24 Desember pada pukul 7 malam. Pelayan profetik ibadah malam Natal adalah sebagai berikut. WL, Bapak Beniham, Saudari Lydia Tambunan, dan Bapak Hari Kohang. Musik, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Benes Moisu, dan Bapak Arthur Julianto. Multimedia, Ibu Yulianti. Bagi para orang tua yang ingin memberikan kado Natal untuk anak, dapat dikumpulkan melalui Ibu Gembala sampai tanggal 25 Desember. Kado ini akan dibagikan pada hari Natal tanggal 25 Desember. Hadirilah ibadah perayaan Natal Senin 25 Desember pada pukul 9 pagi. Pelayan profetik ibadah Natal tanggal 25 Desember adalah sebagai berikut. WL, Ibu Desi Berhitu dan Ibu Mariance Mandau. Singers, Saudari Yeni Peter dan Saudari Abigail. Musik, Bapak Beniham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudari Pasha Mantong. Multimedia, Bapak Yance Dompe. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 17 Desember, Saudara Devin Wola. Tanggal 22 Desember, Ibu Catherine Wijaya dan adik Devi. Tanggal 23 Desember, adik Malika Sadi dan Ibu Esther Lolo Payung. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yoncelo Melia atau Daniel Ruruk. Dalam rangka ibadah perayaan Natal Jemaat yang akan dilaksanakan tanggal 24 Desember 2023, maka kami ingin menyampaikan bagi seluruh jemaat yang ingin mendukung dalam pendanaan Natal dapat memberikan persembahan khusus Natal dengan menggunakan amplop yang telah disediakan di depan pintu keluar. Persembahan Natal ini dapat diberikan sampai batas waktu tanggal 24 Desember 2023. Mazmur 99 ayat 3 berkata, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Sekina Teofani. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian tambahan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa penyampaian tambahan, termasuk penegasan. Penegasan yang pertama, besok Natal Betani itu kita semua diundang. Jadi saya berharap kita bisa hadir semua dalam perayaan Natal Gereja Betani hari Senin besok. Tadi juga Pak Pendeta yang melayani sudah menelpon saya karena dia melayani juga pagi ini. Tadi menelpon bilang dia sudah ada di Bau-Bau. Kemudian hari Sabtu depan ada undangan juga Natal di Polres jam 6 sore. Ya itu. Jadi ada 2 undangan di minggu ini. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita tentang jadwal kegiatan ibadah-ibadah sepanjang Natal dan Tahun Baru, juga sekaligus bisa dipakai sebagai undangan untuk keluarga mungkin yang pada malam Natal gerejanya tidak mengadakan ibadah Natal, itu bisa dipakai sebagai undangan. Ada kartu di luar tadi itu sudah disediakan supaya itu bisa diambil
Karena kegiatan kita itu tanggal 24 jam 9 pagi ibadah raya Minggu, malamnya jam 7 malam ibadah malam Natal sekaligus perayaan kita. Besoknya tanggal 25 jam 9 ibadah raya Natal. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mengundang saudara. Kita tidak buat undangan memang, tetapi kalau ada saudara-saudari kita yang dari gereja lain tetapi kemudian pada malam itu mereka tidak ada kebaktiannya, bisa diundang bersama-sama untuk menghadiri malam Natal sekaligus perayaan Natal GBI. Ada kartu undangannya, kartu jadwal kegiatan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh pelayan profetik untuk dan guru sekolah minggu serta pendamping setelah kegiatan ibadah ini akan ada pertemuan. Jadi jangan kembali dulu. Dan pada jam 3 sore sebentar kita akan kerja bakti lagi. Ya. Saya tidak bosan-bosan mengumumkan. Saya berharap Bapak Ibu juga tidak bosan hadir. Ya, kerja bakti jam 3. Biar lebih bagus lagi pekarangan maupun tempat sekolah minggu, karena nanti di luar itu kita akan juga dekorasi supaya anak-anak sekolah minggu pada malam Natal mereka kalau undangan ada hadir banyak orang tua, mereka kita pasangkan layar di luar, mereka ikut di luar. Kemudian besok paginya hari Natal tanggal 25 mereka merayakan juga di luar. Jadi jam 3 sore sebentar kita akan kerja bakti. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti pelayan-pelayan profetik sebentar disampaikan sehubungan dengan latihan untuk Natal, ya, untuk malam Natal, yaitu Selasa dan Rabu. Berikutnya Bapak Ibu penegasan kembali mengenai kado sekolah minggu, untuk diingat bahwa bagi orang tua yang akan memberikan bingkisan kado bagi anak-anaknya bisa sudah mulai dikumpul mulai hari ini sampai tanggal 24 nanti. Jadi Bapak Ibu perlu apa? Tulis saja di situ keterangannya, ditulis supaya tidak tercecer dan tertukar dengan kado-kado yang lain ya. Ya, itu saja pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Perluas kapasitas kami Tuhan, semakin hari lebih lagi, supaya kami boleh memuliakan Engkau dalam setiap apa yang kami perbuat. Dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, supaya kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, diberkati untuk memberkati daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi Immanuel daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Haleluya. Berkati kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Perluas kapasitas kami supaya kami terus memuliakan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan kalaupun sekiranya kesakitan ada dalam hidup kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh beribadah. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau berdoa, menyerahkan semua saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir beribadah karena rupa-rupa keadaan. Mereka yang sedang ada di luar melakukan perjalanan, Tuhan yang sertai. Keluarga Pak Asang, Saudari Bunga, dan semua yang akan berencana juga untuk melakukan perjalanan untuk merayakan Natal bersama keluarga, baik yang akan pergi maupun yang akan datang. Tuhan sertai. Yang sakit Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Yang lemah Tuhan beri kekuatan pengharapan. Kami terus mendukung Ibu Sinta. Kami tetap percaya yakin kuasa-Mu terus Engkau nyatakan atasnya, sehingga ia boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa sungguh Tuhan itu penuh kasih. Terima kasih kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami yang datang akan kembali. Mari berkatilah kami semua. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, berkat bagi orang-orang yang akan kembali untuk memberitakan Injil dalam hidupnya melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Mari dirikan tahta bagi Tuhan, karena Dia akan hadir dan Dia akan berperkara dalam hidup saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua, sehingga Tuhan sendiri yang akan memampukan engkau dan saya untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini sampai Ia datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama berkat Yesus Kristus Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Shalom sehati.